Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih bersama saya di video kali ini. Saya mungkin perkenalan dulu lagi ya. Perkenalin teman-teman, nama saya Muhammad Zikrianto. Saya mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang, teman-teman. Dan saat ini tuh saya sedang menjalani perkuliahan di semester 3. Nah, di video kali ini tuh saya mau ngebahas, mungkin nanti video kali ini tuh agak nyerempet-nyerempet ke pemerintahan sana ya, teman-teman. Tujuan video kali ini tuh saya mau memenuhi penugasan di mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi dan Keuangan lagi nih. Jadi di sini saya akan membahas salah satu aplikasi ya teman-teman. Aplikasinya itu bernama Signal. Ini adalah aplikasi dari handphone teman-teman. Signal ini tuh Samsat Digital Nasional yang digunakan untuk membayar pajak secara digital teman-teman. Agar kita lebih mudah gitu dalam membayar pajak, khususnya buat Gen Z yang mageran seperti kita mungkin ya. Tapi ini ya, selain itu juga saya nggak ngebahas aplikasi Signal ini secara penuh. Mungkin di sini saya akan ngajak kalian nih buat ngenalin dulu apa sih itu pajak. Gitu kan, jenis-jenis pajak ada apa aja, dan pajak yang sering kita temuin atau yang sering kita lihat itu apa sih gitu loh, kayak PPh, PPN gitu loh. Terus nanti saya akan ngebahas juga kenapa sih kita perlu membayar pajak dan sebagainya, teman-teman. Jadi fokus utama di video kali ini tuh kita akan membahas tentang perpajakan nih. Jadi stay tune aja teman-teman, kita langsung mulai aja. Oke teman-teman, kita bahas yang paling mendasar dulu tentang apa sih itu pajak? Pajak itu adalah salah satu sumber utama penghasilan negara. Pajak yang kita bayarkan itu digunakan untuk membiayai pembangunan, infrastruktur, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, hingga layanan nasional, teman-teman. Tanpa pajak itu, roda pemerintahan dan pembangunan tuh nggak bisa berjalan dengan baik. Jadi, singkatnya, pajak itu adalah iuran wajib yang harus kita bayarkan tuh kepada negara, teman-teman. Dan sifat pajak ini tuh memaksa ya, karena kita harus bayar gitu kan. Artinya setiap warga atau badan usaha yang memenuhi syarat itu wajib membayar pajak sesuai dengan aturannya, teman-teman. Nah, uang pajak yang kita bayarkan itu bukan untuk kepentingan pribadi para pejabat atau kelompok tertentu, teman-teman, tapi untuk kepentingan masyarakat luas. Jadi, uang pajak yang kita bayarkan itu dialokasikannya bukan untuk kepentingan pribadi para pejabat atau kelompok-kelompok tertentu, tapi digunakan untuk masyarakatnya itu sendiri, teman-teman. Nah, dari pajak inilah pemerintah tuh bisa membiayai pembangunan mulai dari bikin jalan, jembatan, sekolah gitu kan, rumah sakit, sampai subsidi kebutuhan dari masyarakatnya itu sendiri. Jadi nih teman-teman, kalau dipikir-pikir tuh setiap kita bayar pajak tuh sebenarnya kita lagi ikut berkontribusi loh teman-teman untuk pembangunan negara Indonesia ini agar lebih maju ke depannya gitu loh. Nah, selanjutnya itu kenapa sih kita harus bayar pajak gitu loh? Jadi jawabannya simpel teman-teman. Karena tuh negara butuh biaya untuk menjalankan roda pemerintahan, teman-teman. Dan memberikan pelayanan yang maksimal ke masyarakat. Misal nih, kalau misalkan kita lewat tol atau jembatan yang bagus itu bisa terwujud atau bisa dibangun tuh karena ada dana pajak, teman-teman. Kalau misalkan kita sekolah negeri terus dengan biaya murah, nah itu juga salah satu bantuan dari uang pajak ini, teman-teman. Atau bantuan kesehatan di rumah sakit, pemerintah juga itu dari pajak, teman-teman. Jadi pajak tuh ibaratnya urat nadi lah untuk ekonomi negara ini. Kalau misalkan nggak ada pajak, pemerintah tuh nggak punya dana, teman-teman, buat ngurus rakyatnya. Jadi pajak ini tuh penting sih, teman-teman, buat kita ikut andil dalam pembangunan negara ini, teman-teman. Nah, teman-teman, pajak ini juga tuh punya jenis-jenisnya loh, teman-teman. Jadi pajak ini tuh dibagi ke dalam tiga kategori lah ibaratnya. Yang pertama itu berdasarkan lembaga pemungutnya, seperti pajak pusat dan pajak daerah. Terus berdasarkan sifatnya, seperti pajak langsung dan pajak tidak langsung. Dan berdasarkan subjek dan objeknya, seperti pajak pribadi, pajak badan atau perusahaan, dan pajak barang atau jasa. Nah, di sini saya akan membahas satu-satu nih buat kita biar lebih memahami apa sih jenis-jenis pajak yang ada gitu kan. Yang pertama itu berdasarkan lembaga pemungutnya, seperti pajak pusat ini, teman-teman. Jadi pajak pusat tuh dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Contohnya tuh kayak pajak penghasilan atau PPh, terus pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah, teman-teman, atau PPNBM. Selanjutnya adalah pajak daerah. Pajak daerah ini tuh dipungutnya oleh pemerintah daerahnya langsung, teman-teman, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Contohnya itu kayak
pajak kendaraan bermotor kita teman-teman, atau PKB, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak reklame teman-teman. Nah, selanjutnya itu berdasarkan sifatnya teman-teman. Di sini kan ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, kalau misalkan pajak langsung itu pajak yang dibebankan langsung gitu kepada wajib pajak dan tidak bisa dialihkan ke pihak lain, teman-teman. Jadi contohnya itu adalah pajak PPH atau pajak penghasilan, teman-teman. Dan selanjutnya ada pajak tidak langsung, teman-teman. Jadi pajak tidak langsung itu tuh pajak yang bayarannya tuh bisa dialihkan kepada pihak lain, teman-teman. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, selanjutnya berdasarkan subjek dan objeknya. Yang pertama itu ada pajak pribadi, teman-teman. Ini tuh pajak yang dikenakan kepada individu atau per orang itu. Misalnya tuh kayak PPh 21 atas gaji. Nah, ini tuh pajak yang diberikan tuh per individu, teman-teman. Terus selanjutnya itu adalah pajak badan atau perusahaan. Nah, itu tuh dikenakannya kepada badan usaha atau perusahaan atas laba yang diperoleh. Jadi, perusahaan-perusahaan itu juga bayar pajak ke pemerintahan, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita punya usaha atau punya perusahaan itu juga dikenain pajak atas laba yang diperoleh, teman-teman. Nah, yang terakhir itu adalah pajak barang atau jasa. Nah, pajak ini tuh dikenakan atas transaksi atau kepemilikan barang tertentu, teman-teman. Seperti PPN atau pajak kendaraan bermotor. Jadi, barang-barang yang kita miliki itu semuanya tuh dikenakan pajak, teman-teman. Dan nanti dibayarkan kepada pemerintah juga, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau ngebahas salah satu pajak ya yang mungkin tuh jadi pajak wajib untuk setiap orang yang udah berpenghasilan, teman-teman, yaitu PPh atau pajak penghasilan. Jadi PPh ini tuh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh seseorang maupun badan usaha dalam 1 tahun pajak. Penghasilan ini juga bisa berupa gaji, honorarium, keuangan usaha, hadiah, maupun bentuk penghasilan lain. Ini menarik nih, teman-teman, karena hampir semua yang udah bekerja itu punya penghasilan kan, dan pasti itu berkaitan dengan PPh langsung. Jadi orang-orang yang udah berpenghasilan tuh wajib bayar pajaknya, teman-teman. Jadi PPh itu tuh pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan usaha. Misalnya kalau misalkan kita kerja dan dapat gaji, gaji itu kena PPh 21, teman-teman. Kalau ada perusahaan yang dapat keuntungan dari usaha tersebut, itu dikenain PPh badan. Intinya setiap kali kita dapat penghasilan, bagian kecilnya tuh harus kita setorkan ke negara gitu dalam bentuk pajak. Nah, selain PPh juga ada PPN, teman-teman, yang mungkin kita sering jumpai sehari-hari gitu. Jadi PPN itu adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli jasa atau barang, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita belanja di supermarket atau kita makan di restoran itu di struknya tuh kan biasanya ada tulisan gitu PPN sekian persen gitu. Nah, itu tuh salah satu bentuk kontribusi pajak kita juga, teman-teman. Meskipun kecil, tapi kalau misalkan dikumpulkan dari seluruh masyarakat tuh jumlahnya bisa sangat besar, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita, sebenarnya pajak ini tuh nggak bisa dihindarin, teman-teman. Punya gaji kena PPh, belanja kena PPN, punya kendaraan kena pajak kendaraan bermotor, punya rumah atau tanah kena PBB. Jadi memang sebagai warga negara yang baik itu membayar pajak itu adalah salah satu bagian dari tanggung jawab kita, teman-teman. Nah, khusus untuk pajak kendaraan bermotor ini, nah teman-teman, kalau misalkan kita ngomongin soal pajak kendaraan, itu tuh ada 2 komponen utama, teman-teman, yang kita harus bayar tiap tahun. Yang pertama itu adalah PKB atau pajak kendaraan bermotor. Ini tuh pajak utama yang dikenakan sesuai dengan nilai kendaraan kita, teman-teman. Semakin tinggi nilai kendaraannya, semakin besar juga pajaknya. Gini, misal saya punya motor Mio dan mobil Avanza, misal. Nah, itu tuh si motor Mio-nya ini tuh bayar pajaknya tuh lebih rendah dari si mobil Avanza ini. Karena dari segi nilai juga kan mobil Avanza ini lebih berharga gitu daripada motor Mio. Makanya mobil Avanza ini dikenakan biaya yang lebih mahal daripada motor Mio ini, teman-teman. Terus yang kedua itu ada SWDK-LLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau yang ini tuh tujuannya tuh sosial, teman-teman. Jadi untuk melindungi masyarakat kalau misalkan amit-amit terjadi kecelakaan. Misalnya ada korban kecelakaan lalu lintas. Biaya rumah sakitnya tuh bisa ditanggung sebagian oleh jasa Raharja, teman-teman, dan sumber dananya itu dari SWDK-LLJ ini. Jadi meskipun kedengarannya kayak pajak tambahan, sebenarnya itu tuh bentuk perlindungan untuk kita juga, teman-teman, karena kita membayar pajak dan nanti untuk kita sendiri gitu manfaatnya. Nah, sekarang coba kita pikirkan bareng-bareng, teman-teman. Bayar pajak itu emang kerasa berat gitu loh, apalagi kalau misalkan kondisi keuangan kita tuh lagi pas-pasan. Tapi kalau misalkan kita lihat manfaatnya secara luas, sebenarnya pajak itu tuh investasi kita untuk kehidupan yang lebih baik, teman-teman. Kita mungkin nggak bisa rasakan hasilnya secara langsung,
Tapi kita bisa lihat efeknya tuh misal di jalan yang lebih aman, fasilitas publik yang lebih layak, atau bahkan generasi-generasi anak kita yang bisa sekolah dengan biaya ringan. Jadi kita harus bayar pajak teman-teman. Masalahnya nih ya, selama ini tuh orang-orang pada males bayar pajak. Bukan karena masyarakat yang nggak mau patuh, tapi tuh ribet gitu kalau misalkan kita harus ke Samsat. Apalagi dengan generasi-generasi Gen Z seperti kita kan. Tentunya kita pasti mager dong. Nah, bayangin aja teman-teman, kita tuh harus ngantri di Samsat berjam-jam bawa berkas ini, bawa berkas itu. Kadang ada calonnya juga yang bikin kita tuh makin malas gitu buat bayar pajak langsung ke sana. Padahal kalau misalkan kita nggak bayar pajak tuh ada sanksinya juga. Selain kena denda, kendaraan kita juga bisa dianggap nggak sah gitu kalau kita gunakan di jalan. Jadi penting banget nih buat kita semua taat pajak. Apalagi pajak kendaraan bermotor atau pajak kendaraan mobil tuh yang sifatnya tahunan. Nah, di situ teman-teman, kenapa aplikasi seperti Signal ini jadi solusi? Karena kalau misalkan ribetnya dihilangin, orang tuh pasti rajin gitu bayar pajak. Bayarnya gampang, prosesnya jelas, dan bisa dilakukan kapan aja tanpa perlu ganggu aktivitas kita sehari-hari, teman-teman. Jadi, teman-teman, sebelum kita bahas teknis Signal ini seperti apa, saya pengen kita punya gambaran besar dulu gitu loh bahwa bayar pajak itu tuh bukan sekedar kewajiban teman-teman, tapi juga bentuk partisipasi kita dalam pembangunan negara ini. Jadi salah satu pajak yang sering bersentuhan langsung dengan kita tuh pajak bermotor kan. Jadi kita sama-sama sadar nih bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan bermotor kita agar nanti tuh nggak kena sanksi ataupun nggak ditilang karena kita belum bayar pajak gitu loh. Setelah ini tuh saya mau cerita lebih detail nih gimana Signal ini bekerja, apa aja fiturnya, dan lain-lain teman-teman. Jadi stay tune aja. Nah, oke teman-teman. Jadi Signal ini tuh gampang banget didapetinnya. Kalian tinggal buka Store, Play Store atau App Store kalian gitu kan. Nanti tuh kalian tinggal search aja yang namanya Signal. Nanti tuh bakal ada teman-teman untuk aplikasi Signal ini karena tersedia di platform handphone gitu loh. Mungkin kita langsung buka aja ya untuk review dikit-dikit. Nah, di sini tuh ada beberapa layanan atau fitur yang disediakan oleh Signal ini teman-teman. Ini karena saya belum login gitu kan, jadi kita nggak bisa explore fiturnya secara rinci teman-teman. Di sini saya akan explore aja beberapa atau memberitahukan kalian aja beberapa fitur atau layanan yang disediakan oleh si Signal ini teman-teman. Polri bersama Korlantas itu meluncurkan aplikasi Signal ini teman-teman. Intinya aplikasi ini tuh memudahkan kita lah, memindahkan sebagian besar layanan Samsat ke bentuk digital teman-teman. Jadi kita bisa cek kendaraan, bayar, bahkan mengesahkan STNK tahunan gitu. Cukup lewat HP aja dan itu menurut saya sangat banget membantu dan terobosannya yang keren banget teman-teman. Signal ini tuh dibuat supaya proses bayar pajak kita tuh bisa lebih mudah, cepat, transparan, dan aman teman-teman. Maksudnya gini, dulu kan banyak orang malas bayar pajak kan karena ribet ya. Akhirnya banyak kendaraan tuh yang nunggak gitu. Nah, dengan Signal ini tuh pemerintah berharap orang tuh jadi lebih disiplin karena prosesnya tuh gampang banget dan bisa dilakukan sambil rebahan gitu. Mungkin di sini ke tampilannya aja ya. Jadi begitu kita download dan install aplikasi di Play Store atau App Store yang tadi saya udah contohkan, pertama-tama tuh kita harus registrasi dulu teman-teman. Registrasi ini tuh pakai data diri kita sesuai KTP, nomor HP, alamat email, sama nomor motor angka kendaraan kita. Data-data itu nanti bakal diverifikasi. Jadi pastikan sesuai gitu dengan identitas kita yang ada di database Samsat. Di dalam Signal ini tuh ada beberapa menu utama teman-teman yang paling sering dipakai gitu untuk cek pajak kendaraan. Jadi kalau misalkan saya masukin nomor polisi atau plat kendaraan bermotor saya, ini tuh nanti langsung muncul informasi lengkap gitu, berapa besar pajak kendaraan motor yang harus bayar, ada tunggakan atau enggak, kapan jatuh temponya, dan termasuk juga detail dari SWDKLLJ ini teman-teman. Nah, karena saya belum login atau belum registrasi, jadi di sini tuh tampilannya cuma gini doang. Kalau misalkan saya mau tambah kendaraan bermotor tuh saya harus login teman-teman. Dan di sini tuh jujur saya males banget login ya karena ribet teman-teman. Cuman kalian bisa login aja kalau misalkan tertarik nih sama aplikasi Signal ini karena buat bayar pajak tuh jadi mudah banget kan. Nah, selain itu juga teman-teman ada menu pembayaran kalau misalkan kita sudah login tadi. Nah, menariknya dari Signal ini teman-teman, Signal itu tuh terhubung dengan metode pembayaran banyak gitu, metode pembayaran. Nih, misalkan saya mau ngasih tahu ke kalian di ini cara bayar. Jadi di sini tuh banyak banget bank-bank yang udah terhubung lah dengan aplikasi Signal ini. Nah, selain bank ini tuh ada yang namanya dompet digital kita teman-teman. Tuh kayak Blibli, Bukalapak, GoPay, Mcash, Shopee, Dana juga ada teman-teman. Nih Dana, terus ada pembayaran melalui e-commerce kayak Blibli,
Bukalapak, terus ada Shopee juga. Jadi tuh bahkan kita bisa ke Alfamart atau Indomaret terdekat gitu buat bayar pajaknya. Terus di sini juga detail gitu loh teman-teman buat cara bayarnya itu. Kalian bisa lihat di sini untuk bank BCA misalnya. Login ke aplikasi My BCA, terus pilih menu Signal di bagian bayar dan isi ulang. Ini tuh kita bakal dikasih tahu langkah-langkahnya secara detail teman-teman. Jadi kita tuh nggak bingung gitu. Kita harus ngapain? Kita harus ngapain? Yang membuat kita itu jadi bisa ngikutin dari petunjuk-petunjuk ini teman-teman. Nih, saya coba contohkan kalau misalkan kita ke Alfamart deh, Alfamart di bawah. Tuh teman-teman, ini tuh langsung ada keterangan dan petunjuknya gitu. Kita harus ngapain sih? Apa yang harus kita lakuin sih? Jadi detail banget teman-teman. Yang membuat kita tuh bisa bayar pajak dengan mudah teman-teman. Nah, lebih kerennya lagi nih teman-teman. Setelah kita tadi bayar, kita bisa langsung dapetin bukti pengesahan STNK digitalnya teman-teman. Jadi meskipun fisik STNK kita tuh nggak kebawa atau nggak dibawa ke Samsat, statusnya tuh tetap sah teman-teman. Kalau kita mau, kita juga bisa request nih pengiriman stiker pengesahan ke alamat rumah. Jadi benar-benar nggak perlu capek-capek ngantri lagi teman-teman. Nah, selain soal pembayaran juga, Signal ini tuh punya fungsi buat mendaftarkan kendaraan baru atau mengalihkan kepemilikan teman-teman. Jadi kalau misalkan kita beli motor baru atau beli motor second, kita tuh bisa melakukan balik nama gitu lewat aplikasi ini teman-teman. Emang sih ada beberapa tahap yang harus kita butuhkan untuk verifikasi offline. Tapi proses awalnya tuh mudah banget teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya tuh di sini ada peraturan teman-teman. Ini tuh peraturan langsung dari pemerintahan teman-teman. Seperti kita lihat nomor 1. Peraturan Polri nomor 7 tahun 2021 tentang Regitor Anmor gitu loh. Jadi ini tuh bisa kalian unduh aja untuk kalian bisa lihat lebih detailnya peraturan-peraturan ini teman-teman. Terus selanjutnya tuh ada info Samsat. Jadi di info Samsat ini tuh nunjukin gitu kalau misalkan Samsat terdekat dari alamat kita atau rumah kita tuh di mana sih? Dan kalian juga bisa ngalihin ini ke peta dan ada jaraknya juga gitu. Jadi menurut saya ini keren banget teman-teman. Nanti tuh langsung diarahin ke mapnya. Nah ini dia nih Samsat Subang. Nah ini tuh langsung diarahin dari aplikasinya ke map ini teman-teman. Jadi tuh kita mudah banget gitu buat kita ngecek nih Samsat terdekat dari rumah kita tuh di mana gitu loh. Nah teman-teman, selain kita menggunakan aplikasi ini untuk membayar pajak, kita tuh bisa lihat berita-berita yang lagi beredar di sini teman-teman. Nih, seperti yang kalian lihat ini. Set, kalau misalkan kita klik, itu tuh langsung ke laman browser si Signalnya ini. Jadi kita bisa baca secara detail gitu berita-berita yang lagi happening sekarang gitu loh. Tapi nggak tahu deh, ini beritanya tuh dari tahun 2024 gitu. Apakah ini update atau enggak? Ini juga mungkin bisa jadi kekurangan ya. Kekurangan dari si aplikasi Signal ini. Lihat, terakhir tuh tanggal 25 November 2024 teman-teman. 2025 belum nih. Kita bisa lihat lainnya. Ini tuh banyak berita-berita yang bisa kalian baca. Tapi tuh di sini nggak update gitu loh. Kenapa? Nah, itu juga mungkin bisa menjadi kekurangannya ya teman-teman. Nah, untuk bagusnya juga teman-teman. Di sini tuh ada fitur atau layanan tuh pengaduan teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat, bisa live chat dari customer service-nya, terus bisa email, Facebook, Instagram, dan FAQ-nya sendiri teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ada apa ya, ada salah satu hal yang ingin dia adukan, kalian tuh bisa chat gitu dengan customer service. Mungkin yang nantinya mungkin customer service itu bakal ngebantu kita gitu dalam proses pembayaran pajak ini teman-teman. Dan ya mungkin itu aja sih teman-teman. Nah, oh ini 2023 malah. Pokoknya aplikasi pajak ini tuh sangat membantu kita lah dalam membayar pajak tahunan motor kita teman-teman. Dan karena di sini saya belum login atau belum registrasi, jadi sih mohon maaf teman-teman karena kalau misalkan fitur-fiturnya tuh nggak semuanya bisa saya jelasin gitu. Mungkin fitur-fitur utamanya aja yang bisa saya jelasin, dan kalau misalkan kalian penasaran, kalian tuh bisa coba sendiri gitu. Oh iya nih teman-teman, buat kalian kalau misalkan orang tua kita punya kendaraan, dan mungkin orang-orang dulu itu seperti orang tua kita tuh agak gaptek, aplikasi ini tuh bisa dipakai buat pembayaran pajak kendaraan orang lain teman-teman. Asalkan kita punya data kendaraannya lengkap yang mau kita bayar. Jadi misalkan bapak saya nih, itu tuh kan gaptek ya, nggak ngerti aplikasi banget dan nggak ngerti untuk menggunakan HP ini. Kita tuh bisa bantuin loh teman-teman dari HP kita.
Jadi satu aplikasi ini tuh bisa dipakai untuk beberapa kendaraan. Jadi nggak khusus untuk kendaraan kita doang. Kita tuh bisa bayarin atau membantu teman atau saudara kita atau orang tua kita tuh buat bayar pajak, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk kelebihan dari aplikasi pajak ini tuh saya ringkas lagi ya. Jadi kelebihan si Signal ini tuh sangat membantu menghemat waktu dan tenaga kita gitu dalam membayar pajak. Kita juga bisa lebih disiplin agar nggak ada alasan lagi nih untuk males bayar pajak. Selain itu juga aplikasi ini tuh bikin sistem jadi lebih jelas dan transparan, teman-teman. Karena semua data tuh udah digital gitu dan bisa diakses secara langsung. Tapi untuk kekurangannya sendiri tuh kadang Signal ini emang suka error, teman-teman. Misalnya aplikasi itu sering keluar sendiri, terus data kendaraan itu nggak muncul langsung gitu. Jadi aplikasi Signal ini emang masih ada beberapa bug gitu. Dan mungkin kekurangannya lagi tuh yang tadi saya bahas, teman-teman, tentang berita ini. Kenapa berita ini tuh nggak up to date, nggak update gitu. Terakhir tuh di tanggal 25 November tahun 2024, teman-teman. Jadi agak kurang sih untuk berita ini. Jadi kan kita nggak bisa melihat berita-berita yang tren sekarang gitu loh di aplikasi Signal ini tentang kendaraan bermotor. Mungkin harapan saya sih eh, aplikasi Signal ini tuh bisa stabil dan bisa banyak fitur yang sudah diperbaiki gitu. Kayak bug tadi mungkin. Dan berita ini mungkin itu kedepannya mungkin bisa diperbaiki ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita bahas manfaatnya secara luas nih, Signal ini tuh nggak cuman enak buat kita pakai pribadi, tapi eh, bagus juga buat negara gitu. Karena dengan sistem digital ini, penerimaan pajak tuh jadi lebih tertib. Resiko kebocoran data jadi berkurang dan masyarakat tuh gampang mengakses layanannya. Ujung-ujungnya ini bisa membantu pembangunan juga kan dengan kita bayar pajak secara teratur dan disiplin gitu loh. Jadi kesimpulannya, menurut saya Signal ini tuh adalah contoh inovasi digital pemerintah yang benar-benar membantu masyarakat, teman-teman. Walaupun belum sempurna itu ya, tapi manfaat tuh udah sangat kerasa gitu. Saya pribadi tuh merasa terbantu banget gitu dan saya berharap teman-teman semua juga bisa coba dan pakai aplikasi ini. Siapa tahu nanti pas bayar pajak kendaraan tuh kalian nggak perlu repot lagi gitu. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja ya cerita dan pengalaman saya tentang aplikasi Signal ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang belum pernah coba nih, saya saranin kalian install aja biar nanti waktu bayar pajak itu bisa langsung pakai gitu. Lebih gampang lah, lebih mudah gitu dalam pembayaran pajak ini. Jadi saya saranin sih kalian untuk mencoba aplikasi Signal ini, teman-teman, karena mudah, terus transparan juga, terus dan lain-lain lah, banyak kelebihannya. Jadi kalian tuh lebih mudah gitu dalam membayar pajak. Kalian nggak harus keluar rumah. Perlu sih kalau misalkan pembayaran kalian tadi itu lewat ATM atau lewat Alfamart atau Indomaret gitu. Tapi kalau misalkan kalian lewat dompet digital kalian kan kalian bisa langsung bayar pajak secara digital gitu kan. Kalian bisa sambil rebahan bayar pajaknya, kalian bisa sambil ngapain bayar pajaknya. Jadi sangat berguna banget. Mungkin segitu dulu ya, teman-teman, penjelasan aplikasi Signal ini. Jangan lupa teman-teman nanti cobain aplikasinya ya. Jangan lupa like sama subscribe juga, teman-teman. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.